2024 prosesi pelayan dan seluruh umat Tuhan dikawali pejabat pemerintah Kabupaten Tambrauw disaksikan alam Lembah Kebar. Hari ini kita akan melakukan prosesi penyerahan kunci, penandatangan prasasti, pengguntingan pita, dan pentabisan untuk mengantarkan seluruh sakramen peribadatan Jemaat GKI Sion Ibu Anari dari jemaat yang lama, gedung gereja yang lama, pada gedung gereja yang baru. Mari kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Saya akan menahan umat Tuhan dan hamba Tuhan beberapa menit di bawah panas terik matahari, disaksikan alam Lembah Kebar untuk merenung dan mengilhami dan mengingat perjuangan awal pentabisan manusia Papua yang dibawa dari Lembah Kebar, Kampung Ibu Anar, sebagai persembahan bagi seluruh orang Papua. Sampai hari ini kita bisa menikmati gedung gereja yang baru. Itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Mari kita merenung sesaat. Mengilhami betapa dalam perjuangan para penginjil sending sampai tiba pada Mama Sarah dan anaknya Arix yang menjadi buah sulung bagi tanah Papua dari Kampung Ibu Anar. Itu bukan suatu kebetulan, tapi itu adalah tanda heran Tuhan bagi orang Papua dan orang Ibu Anar. Kita akan masuk dalam prosesi. Pertama, penyerahan kunci gedung gereja yang baru GKI Jemaat Sion Ibu Anar dari kepala tukang kepada panitia pembangunan, kemudian dari panitia pembangunan kepada majelis jemaat, kemudian penyerahan kunci dari majelis jemaat kepada badan pekerja klasis, dan badan pekerja klasis kepada BPS sebagai pertanda bahwa bangunan tersebut adalah milik aset GKI di tanah Papua. Kemudian penandatangan prasasti di bagian sebelah kanan Bapak Ibu. Kemudian pemotongan pita, penandatangan prasasti oleh DPM Sinode. Kemudian pemotongan pita gedung gereja baru oleh pejabat pemerintah, pejabat Bupati Kabupaten Tambrauw. Kemudian pentabisan gedung gereja oleh BPS dan BPK seluruh pelayan Tuhan. Mari selanjutnya kita akan menyaksikan prosesi penyerahan kunci gedung gereja baru dari kepala tukang kepada panitia pembangunan. Kami persilakan. Terima kasih, kita berikan aplaus. Selanjutnya, penyerahan kepada Badan Pekerja Klasis. Mohon maaf, selanjutnya kepada majelis jemaat. Kami persilakan untuk diserahkan. Bapak mungkin bisa di depan kita. Sekaligus kepala tukang, mohon maaf Bapak kepala tukang di depan sini. Sampingnya Bapak. Ya. Ya, kami persilakan. Terima kasih, kita berikan aplaus. Dipersilakan
panitia pembangunan untuk mengambil bagian di depan. Kemudian dari majelis jemaat kepada Badan Pekerja Klasis Kebar, kami persilakan. Terima kasih, Tuhan berkati. Kita berikan aplaus. Selanjutnya dari Badan Pekerja Klasis Kebar kepada BPS sebagai tanda bahwa bangunan tersebut adalah milik atau aset GKI di Tanah Papua. Terima kasih. Ya, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Dokumentasi. Baik, Bapak mereka berdua bisa menghadap. Berikan aplaus dan dokumentasi. Satu, dua, tiga. Baik, pada hari ini tanggal 10 November tahun 2024, saya pejabat Bupati Kabupaten Tamro bersama seluruh masyarakat di Kabupaten Tamro yang sempat hadir. Tapi saya mewakili dan juga yang Ketua BPN Wilayah 6, Ketua Klasis Kebar, Ketua PHND yang ada dari semua jemaat yang hadir, dan terlebih khusus seluruh warga masyarakat di Jemaat Sion. Pada hari ini dengan pertolongan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, di Lembah Kebar kami akan meresmikan dengan menggunting pita ini sebagai tanda akan dimulainya ibadah pada gedung gereja baru. Terima kasih kepada Bapak, Tuhan berkati. Selanjutnya kita akan menyaksikan bersama-sama para pelayan Tuhan dari BPS dan GPK untuk silakan. Jikalau bukan Tuhan yang membangun, maka sia-sialah orang yang membangun. Dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, gedung gereja ini ditabiskan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, supaya umat dapat berhimpun dan kemuliaan Tuhan menjadi utama. Pujian dan syukur dinaikkan kepadanya yang telah memberi kehidupan ini. Hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Maafin. Iya, ke dalam. Jadi kuncinya tuh. Keluar. Tarik keluar.
kunci ini. Pertama, ada kunci. Panitia. Mungkin ada kancing ke bawah dipunya itu. Tempur ke bawah. Oh, sudah telat dikit dalam sedikit baru tarik. Pelayan kiriman dan yang membawa alat-alat dapurnya silakan. Body stick, gantel. Oh. Selamat ya. Selamat. Iya. Suruh pasir putih ada sini ya. Siap.
Bupati, siapa yang bupati? Pada kan? Mata kan? Oh, apa sih bupati? Ah, apa sih bupati? Kita hendak mengawali ibadah di gedung gereja Sion Kuponari yang baru saja diresmikan dan dihabiskan. Kita memulai ibadah ini dengan menyanyi dari nyanyian rohani nomor 167 ayat pertama dan ayat yang kelima. Di atas satu alas. Diberikan kesempatan kepada vokal grup PKB kepada Wesi untuk melanjutkan bagian anaknya supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara, dan mereka yang ditentukannya dari semula mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya mereka itu juga dibenarkan, dan mereka yang dibenarkannya mereka itu juga yang dimuliakan. Demikian bagian firman Tuhan dalam kaitan dengan ibadah istimewa pada hari Minggu pagi, tetapi juga sekaligus ibadah peresmian dan pentabisan gedung gereja yang baru. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dari bagian firman Tuhan tadi, Roma pasal 8 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-30. Departemen Pekabaran Injil Sinode GKI di Tanah Papua memberikan tema khotbah untuk kita di minggu pagi hari ini. Tema kita diberi judul Kemuliaan Anak Allah di Masa Depan. Tema kita dimulai melalui sinode untuk minggu pagi hari ini. Tema kita diberi judul Kemuliaan Anak Allah di Masa Depan. Tema ini akan mendasari bagian perenungan firman Tuhan melalui ibadah istimewa di minggu pagi hari ini, tetapi juga ibadah peresmian dan pentabisan gedung gereja baru GKI Sion Kuponari yang baru berlangsung tadi. Tema ini membuktikan kepada kita untuk melihat dan memahami GKI di Tanah Papua sebagai rumah besar milik kita bersama, yang lahir dari proses perjalanan sejarah yang panjang, terhitung semenjak masa Selim bekerja sampai dengan GKI hadir dengan keunggulan sekaligus dengan berbagai strategi
dalam bentuk program-program pelayanan yang memberi dampak pertumbuhan, yang membawa perubahan serta pertumbuhan iman warga jemaat yang menyebar di seluruh tanah Papua. Untuk membuktikan bahwa kemuliaan anak Allah di masa depan yang mendapat prioritas dalam kesaksian Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Roma. Tema kemuliaan anak Allah itu mendapat prioritas dalam kesaksian Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Roma. Tetapi juga tema itu ikut mengubah kehidupan orang Papua. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hari ini secara tidak sadar kita boleh datang berbondong-bondong, datang dari berbagai latar belakang kehidupan kita masing-masing. Tidak pandang bulu di level pejabat, tetapi juga tamu undangan resmi dan juga warga jemaat biasa. Apa motivasi kita datang untuk peresmian gereja? Apakah sekedar kita melihat pembangunan gedung gereja yang baru? Tapi sesungguhnya kampung Ibuana, kampung kecil yang terisolir jauh di kaki langit yang biru, pernah menjadi target dari rencana besar Tuhan Allah untuk penyelamatan bangsa ini. Bagian ini Tuhan Allah, saya katakan mengutip kata-kata dari bahasa misionaris tadi. Ketika Injil ditebarkan tidak dengan gampang. Mereka lihat tanah Papua saja, Injil dan sekutunya sudah ada di sana. Bagaimana mereka mau menyeberang, masuk sampai membawa Injil bertakhta di atas tanah Papua ini. Di antara suku bangsa yang menyebar di seluruh tanah Papua ini, Tuhan memilih suku Mpur. Suku Mpur dalam simbol kekuatan kita, orang yang dibaru dia murah hati penuh dengan negara. Tuhan pilih mereka menjadi dasar fondasi. Tuhan Allah turunkan kerajaan Allah dengan memberantas sejarah perbudakan yang pernah terjadi di tanah dan negeri kita ini. Sejarah membuktikan kalau tanah Mpur merupakan salah satu tanah Mpur atau suku Mpur dan penduduknya, termasuk salah satu daerah di tanah dunia yang sangat menderita dan terlantar selama berabad-abad selama ini. Saya kembali mengajak Bapak Ibu kita melihat arti kampung Ibuana, kampung yang kecil, kampung yang terpencil, jauh di kampung terpencil yang terisolir, daerah isolir, jauh di kaki langit yang biru. Walaupun demikian, tanah ini dipersiapkan oleh Tuhan Allah untuk membawa perubahan bagi tanah Papua ini. Hal ini dibuktikan ketika Allah memilih dan menetapkan keberadaan hidup orang Mpur yang dari tadinya lahir dari sejarah perbudakan yang panjang. Orang tidak tahu kalau sejarah perbudakan yang menjadi titian penghubung sehingga berita Injil itu bisa datang dan menyelamatkan orang Papua ini datang dari mana. Dan hari ini kita menginjak di dia menjadi dasar fondasi. Kalau kita kenal dalam sejarah, orang bilang Sarah Arix, dia juga adalah budak-budak Bedian yang dijual dalam perantaraan budak Bedian dari orang Pur ke orang Salawati dan seterusnya sampai ke kerajaan Kesultanan. Tapi juga ada Yohan Arix yang lahir dari keturunan Boricet Arix Ibonari. Dia juga dikenal menjadi tokoh legendaris, tokoh terkenal dalam sejarah GKI tanah Papua. Tetapi juga anak dari perempuan Sarah Margareta Arix. Bapak Ibu saudara-saudara, pengangkatan anak-anak budak ini membuktikan bahwa tidak bergeser jauh dari apa yang Rasul Paulus nyatakan tadi. Rasul Paulus melihat semua ciptaan Allah sebagai satu keluarga yang sedang menderita akibat dosa yang sedang menantikan pemulihan. Dijelaskan bahwa masa sekarang seluruh ciptaan Allah telah ditaklukkan kepada kesia-siaan hidup. Mereka mengeluh seperti wanita bersalin dan menderita dalam penderitaan. Sementara masa yang akan datang adalah masa pembebasan
yakni saat anak-anak alat dinyatakan. Bapak Ibu Saudara, keluarga dari kampung Iwonari yang ada di kota, yang ada di Jadurau, yang ada di barat, yang di luar dari kampung Iwonari, jumlah donatur yang diberikan dari keluarga uang sebesar Rp 50 juta. Dalam pendukung pekerjaan mulia yang dikerjakan, tadinya Bapak almarhum Oscar telah dipanggil Tuhan dan digantikan sesuai dengan struktur yang ada. Bapak Harun Anari sebagai wakil ketua menggantikan Bapak Oscar yang telah dipanggil Tuhan. Semenjak ketua Bapak Harun Anari, panitia juga mendapatkan bantuan dari kabupaten sebanyak Rp 100 juta. Bantuan lagi yang kedua dari kedua kepala kampung. Yang pertama dari kepala kampung Inabuari, uang Rp 200 juta. Yang kedua bantuan dari kepala kampung Bobanen, uang Rp 200 juta. Tetapi di samping itu juga usaha-usaha panitia juga mencapai target uang tunai Rp 100 juta. Dengan demikian total dari yang tercatat, yang tidak tercatat itu seperti dalam menuju pekerjaan ada yang beli pinang, beli rokok, itu dicatat. Tetapi yang dicatat hanya uang tunai. Yang dicatat tercatat 2.250 juta rupiah. Ya, ini dari pembangunan. Kami lanjutkan lagi dengan peresmian. Yang kami hormati dalam kasih Kristus pada pekerjaan sinergi di Tanah Bogor, wilayah 6 Manokwari yang kami hormati, dan dalam kasih Kristus Bapak PJ Bupati Tamrau, anggota yang terpilih Barat Daya yang kami hormati dan kami kasihi, izinkan kami untuk menyampaikan laporan panitia peresmian. Panitia dibentuk pada tanggal 15 Juli tahun 2023 setelah mendapatkan mandat dari PHMD, maka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab untuk bekerja menggalang dana demi terselenggaranya acara peresmian dan pentabisan di hari ini. Sumber penerimaan usaha panitia lewat kegiatan kerja 32.500.000. Target panitia kepada kepala keluarga 54 juta. Kampung Bobanen 60 juta. Kampung Inabuari 45 juta. Bantuan Pemda Tamrau Rp 100 juta. Sehingga dana diperoleh sebesar Rp291.500.000. Sumbangan-sumbangan dari saudara-saudara terdekat. Grup Suling Tangguh bentuk 5.600.000. Keluarga Yesuari dan Mama Zarina 2 juta. Bapak Joyce Kamu Rp 5 juta. Bapak Pendeta Memberok uang tunai Rp 5 juta.
keluarga Aris dan Ibu Nari yang bertempat tinggal di Kampung Sarai. Uang tunai pun 2.700.000. Bapak Yoda Kanari, uang tunai pun 2 juta. Bapak anggota DPR Albius Gaji, uang tunai RP 1 juta. Ibu Martovina Gaji, uang tunai 500.000. Keluarga David Anari, uang tunai 1 juta. Bapak Vincent Pauline Baru, uang tunai 1 juta. Keluarga Harun Rumadas, uang tunai 500.000. Jumlah 25.800.000. Kemudian seluruh anggota DPD yang ada juga kita bersama-sama. Jadi ini bukan Bapak Bupati yang berubah, tapi pemerintah kabupaten. Pemerintah kabupaten yang berubah, kita anggarkan bagi sebesar 500 juta. Kemudian disampaikan lagi, Bapak Sekretari sampaikan lagi, Bapak bukan hanya itu, ada juga kita mau usul di samping 2. Saya tanya berapa? Itu juga kalau bikin proposal 900, saya bilang kalau 900 kita anggarkan, dia bisa langsung sebelum. Ya sudah, kita anggarkan saya tapi mungkin Pak Niko Anari sudah bantu ya. Sebenarnya Pak Niko kan siapa ya? Pak Niko ya, sudah duluan, tidak apa-apa itu. Mobil dari Bapak dari Tuhan, dia bantu di rumah Tuhan, sudah diberkati selalu. Itu sudah bantu ya. Oleh karena itu, Pak Niko datang lagi kepada saya bilang, Bapak, ini kapan kita beresmian? Soalnya, kenapa kamu harus tunggu bupati? Bupati itu kan bisa setia atau lain hadir, kalau tidak, Bapak harus hadir. Kita tunda dulu. Kita tunda, Pak Ferry datang lagi bilang, Bapak kita tunda tanggal 3. Kayaknya tanggal 3 itu yang kelas 1 sudah berlalu. Kayaknya kita tunda lagi kapan? Sudah, kalau kita tanggal berapa ya? Tanggal 10. Kenapa kamu harus bupati hadir? Bapak terangkan dulu. Oh iya sudah. Bupati yang saya kemarin datang. Pas tanggal 3 kemarin, Pak Kepala Distrik Pemerintahan Ismail meninggal. Jadi saya juga tunda tidak ikut itu. Kelas 1 penuh sudah siap semua. Semua hadir apa tapi tidak jadi. Saya mohon maaf kepada ketua kelas, saya mohon maaf Bapak. Kalau kelas ini kita bisa hadir, kita orang mati cuma 1 kali saja, jadi saya kesana tutup sudah. Kita berangkat turun dari pesawat langsung ke Murai. Kembali 1 malam, besoknya lagi langsung ke Jakarta hari Rabu. Saya karena pikir gereja ini langsung saya berangkat malam lagi balik ke sini hari Jumat gitu. Kalau saya datang hari Jumat malam tuh tiba-tiba suruh baca kamu, saya dibawa ke dia baru pulang hari Minggu kan repot. Kita sudah jadi, kita harus sama-sama ada di sini tanggal 10. Oleh karena itu bukan saya kepada Pak Sirul dan panitia tercetak sama Tuhan. Karena saya sudah jadi. Terima kasih yang tadi disampaikan panitia juga bahwa dengan dana 2.200.000 ini ya kira-kira. Saya tidak perlu sebutkan, tapi banyak gereja. Saya kasih contoh gereja Maranatha Agung Fair. Kita sudah bantu 6 miliar, tambah 1,5 kemarin. Tapi kita tersekian sudah dari tanggal 21 bilang apa yang perkabaran ini kemudian masuk lagi. Untuk GKI 26 Oktober memang tunda sebelah kabupaten sampai sekarang itu kita sudah. Kemudian yang masuk gereja Malamoy Serentai kita bantu 800 juta sampai sekarang belum batasi ya. Jadi saya sangat mengakui gereja begitu jauh, tetapi jemaat dengan partisipasi yang kuat. Tidak selalu kita berdoa, tidak selalu kita meminta kepada Tuhan. Tuhan pasti menolong kita ya. Jadi bukan kita selalu berdoa dengan sumbangan yang banyak, tetapi tekad kita dengan sumbangan yang kecil, tapi bagaimana kita secara kompak dan secara bersama. Berarti siang hari saya atas nama pemerintah ya cukup berbangga ya karena bisa gereja bisa diselesaikan dan sangat besar sama kita. Ibadah ada beberapa gereja juga ada gereja cukup tapi kita punya jemaat ini kan gabung-gabung. Ya, ada yang masuk klasis Malamoy, ada sebagian yang klasis Sabun, ada yang klasis Ampel Baking, ada yang klasis Kebar, tapi klasis apa nih Pak? Pasal susah. Akan mulai lebih ya kemarin itu
ya kampung yang turun dari atas. Kemarin Pak Ismail sudah bilang berkata saya ke sana. Sampai saya juga ada 2 gereja ya, belum selesai juga. Jadi saya sampaikan mohon maaf ya. Kemarin Pak Disi ada di seluruh gereja kita di sini, jadi bukan kita tidak datang dulu, tapi sekarang saya sudah sampai, jadi mudah-mudahan tahun depan kita bisa bantu sampai selesai. Gereja kecil saja, tidak. Kalau bisa saya sampaikan kepada mereka, kamu tidak usah khawatir, walaupun pemerintah Provinsi Papua Barat Daya sangat luas, terutama di Kabupaten Tambun, dari Ampar Paket kalau bergerak ke Sorong itu cukup jauh. Jika datang dengan pelayanan pemerintah, ini akan kita pikirkan untuk ke depan. Ya, saya tidak menjadikan pemekaran, saya jadikan semua, tapi kita pikirkan apabila pemerintah pusat buka, ini harus kita pikir kira ini seperti apa, karena cukup jauh. Ya, karena kita sudah ubah masuk provinsi Papua Barat Daya, sehingga dokumen yang kemarin itu akan kita persiapkan. Semua berdoa dengan baik di gereja sini supaya dokumen ini akan kita persiapkan karena rentang kendali yang cukup jauh. Dari Kurani yang pakai, kemudian kita punya daerah yang sangat-sangat susah. Kita ada 5 distrik yang pakai helikopter. Kemarin saya sampai di Kosovo juga helikopter. Mereka akan saya pikul. Ada yang pegang-pegang paksa, pakai pasal itu saya tidak lihat. Katanya ini apa ya? Kita baru pemerintah itu pertama kali. Helikopter. Saya juga takut-takut naik helikopter, tapi karena saya penasaran juga Kosovo jadi bagaimana itu. Jadi ada 5 distrik yang kita pakai helikopter. Kemudian kita ada lagi yang lewat sungai-sungai yang kalau banjir tidak bisa lewat, itu masuk ke Sampore, kemudian pakai parah, kemudian lagi sampai ada satu gereja yang pakai bambu juga yang di Sabol. Itu dia pakai bambu dengan atap saja kayak gitu. Saya sudah suruh foto juga, dan kita sudah siapkan satu yang kemarin juga kita bangun di situ. Ya, memang saya lihat rumah-rumah Tuhan di daerah, terutama di daerah Lebak Tebar ini, kalau tidak dengan dukungan pemerintah, akhir itu juga tidak bisa sampai ke kota, sangat susah untuk bisa diselesaikan. Ya, kita kasih contoh misalnya mulai dari Senopi, kemudian di Sandal, Apoki, Arapi, Inam, Ibunari, Parapeger, ya banyak ya memang belum selesai dan butuh sesuatu kita harus bisa dibantu dengan APBD ya. Tapi mohon maaf, kalau kami bantu biasanya tidak kami kasih kepada panitia gereja, karena banyak yang biasanya panitia gereja ini ada pada kampung juga. Dia uang gereja pagi habis, gereja tidak selesai kayak tadi, ganti-ganti panitia 4 kali gitu. Udah ganti dan dia ganti. Jadi kalau kami lalu kontraktor bangun kita kasih kunci, jadi selesai. Bapak tinggal kunci saja. Kunci gereja ya, bukan kunci surga. Generasi yang berikut, dan mari kita mempersiapkan segala hal untuk mereka. Mari kita berupaya untuk menyiapkan berbagai sumber mata air. Jangan siapkan air mata untuk mereka di kemudian hari. Jangan. Harus yang terbaik dari kita untuk mereka. Yang berikut, Bapak Ibu, nanti tanggal 27 November itu ada pilkada. Jadi yang biasa kayak Kebu, mungkin tanggal 26 saja yang pergi ke Kebu. 27 tidak, masa siapkan semua, terus begitu di TPS. Untuk apa? Pergunakan hak politik mereka. Ini pesannya dari gereja. Berdoa terus sampai ke TPS. Tusuk sesuai dengan hati. Yang mau seribu datang terus terimanya jadi saya pilih. Berdoa, ini yang saya mau pilih. Pilih yang terbaik dengan Bapak Ibu jemaat. Jangan aja tidak sekadar dia bisa tinggal di rumah saja, tidak. Tapi harus kita pergunakan hak politik ini dengan baik. Ya. Karena itu menjadi bagian penting.
Ini catatan khusus dan saya mohon izin untuk Pak Bupati di kelas skepar dengan berbagai itu ada mahasiswa STP yang praktek. Mereka pulang nanti bulan Desember, minggu 1 atau minggu 2. Uang tiket. Kita beri tepuk tangan buat bantu kamu untuk kembali ke Jayapura. Jangan wea-wea untuk minta waktu bantuan ini. Yang jemaat kasih kamu simpan. Pak Bupati tidak gampang saja. Kalau dia bersalah nanti banyak barang, nanti mereka disuruh timbangan, nanti biaya ditimbangan, jadi biar mereka naik kapal. Terima kasih untuk kesediaan Bapak. Tuhan memberkati. Ini beberapa hal yang saya sampaikan. Yang terakhir Bapak Ketua Panitia, itu yang tadi Pak Bupati bilang, betul sudah dibungkus semua tapi sebenarnya. Masalahnya kalau masih ada yang bingung, ya kita melakukan diakonia. Saya mau berdiakonia, tapi terima kasih banyak karena sudah disebut. Yang paling terakhir setelah kita makan, bersama, saya hendak melakukan pertemuan dengan para pelayan firman, calon pelayan dengan para mahasiswa. Dan hari ini saya memberi kado untuk jemaat ini. Saya minta sekretaris klasis dengan ketua klasis mana berdiri di sini. Ketua sekretaris klasis berdiri di sini. Besok siapkan satu surat keputusan. Tempatkan satu calon pemain di garis begini. Sehingga kado buat jemaat Anda bacakan satu. Besok di sekarang 17 diantar di sini. Terima kasih waktu. Terima kasih kepada pimpinan Studi DKI Tanah Papua. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Kado dihantarkan sebelum 160 tahun. 1 Januari tahun depan akan diperingati sebagai Hari Pembaptisan Mama Sarah dan anaknya warga Aris. Mari kita beri kemuliaan yang mulia. Selanjutnya tadi ada sisipan agenda acara datang, tapi tidak apa-apa, kita masukkan saja. Saya mengundang dengan kasih Kristus jemaat dari Kota Muslim yang tadi melaporkan untuk memberikan sumbangan kepada jemaat DKI Iguana. Ini juga berupa kado. Mari kita beri. Mari kita doakan dengan sambil mendapat. Sambutannya. Jadi saya lihat juga ini matahari sudah miring. Tentunya kalau matahari sudah miring, tentunya ya sudah tahu. Ya, yang terhormat pejabat bupati yang ada, hamba-hamba Tuhan dari tingkat jemaat, klasis maupun sinode, dan Bapak Ibu yang saya tidak sempat sebut satu persatu, terkhusus panitia yang ada. Terima kasih, kami telah diundang datang menyaksikan peresmian gedung gereja Jemaat Sion di Bonar Kebat. 3 tahun yang lalu kami ada di tempat ini, kami bermalam di rumah di depan ini. Pas di 2022
kami di barisan majelis dari Pratawosi. Pada waktu itu tahun 2022 kami turun dan kami datang berwisata rohani di sini. Saya sangat pokal itu wisata rohani yang ada di kota. Saya suka wisata rohani ke kota, ke kota-kota besar. Sedangkan di tanah Papua ini banyak gereja-gereja di kampung-kampung yang sangat membutuhkan uluran tanah. Bukan di kota Manokwari ini teman-teman, kamu sering ke kota besar di wisata rohani, bukan tidak bisa, tetapi kita GKI di tanah Papua ini siapapun yang ada, coba kamu buka mata di pedalaman ini, banyak gereja-gereja yang masih membutuhkan uluran tangan, walaupun mungkin 1.000, 2.000, tapi ya itulah kemampuan. Jadi 3 tahun yang lalu kami ada di sini, kebetulan teman kami ini asli putra daerah di tempat ini, kami sama-sama di Manokwari dan dia undang. Dan tadi ya bersama dengan PKB, ini PKB semua dengan Persekutuan Iglesia. Ya, kami gabung Persekutuan Iglesia dalam persekutuan para mantan majelis atau Punabakti 2 periode, dan kami sekarang membangun itu dengan bersama-sama dengan PKB. Tadi laporan daripada panitia bahwa sedikit ada wireless. Ini wireless kami beli untuk mungkin membantu dalam pelayanan baik di gereja atau mungkin ibadah-ibadah. Ini kalau saya bandingkan dengan diungkapkan oleh panitia tadi luar biasa. Ini tidak seberapa nilainya, tapi inilah kemampuan sukacita. Mari terus jemaat di tempat ini, Bapak Ibu Saudara, kita saling mendoakan, kita mendapat berkat, kita bisa membantu jemaat-jemaat yang ada. Dan dari sisa belanja kami ini ada sisa dana yang ada, kami akan serahkan nanti untuk panitia yang ada. Saya undang untuk panitia yang ada untuk menerima apa yang kami beri ini. Ya. Ya, ini saudara saya sedikit-sedikit mau bicara, tidak apa-apa. Ini ketua PKB juga di jemaat kami. Iya, silakan. Baik, shalom. Ya, yang saya hormati Bapak PJ Bupati Tangerang, Saudara yang wakili oleh 6, Bapak Ibu yang saya tidak sebut satu persatu. Saya ini, saya sampaikan bahwa saya dari kecil sangat besar di sini. Saya orang Timur Aris. Saya Pumono Aris, Bapak Anari. Jadi kita sudah dari kecil sampai besar ada di kampung sini. Setelah saya kuliah keluar dari sini sampai kuliah di Manado, balik dipercayakan kerja di kantor gubernur Papua Barat di Dinas Pertanian. Ya, saya selama ini tinggal di Manokwari, tetapi dengan semangat saya dengan bapak-bapak di Pratawosi, di depan kedai Pratawosi, saya dengan semangat dan bapak-bapak juga semangat mendukung saya, kami ada di sini bersama-sama dengan teman-teman ini. Jadi pada prinsipnya kami PKB Pratawosi tetap punya komitmen untuk kegiatan dimanapun, di mana kita tetap hadir di situ, walaupun tidak mungkin itu perkenalan dari saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Yesus Kristus kepala gereja, gereja Kristen ini